Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Hajah Hasna Faiza ARM selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aprilia Putri Amanda dengan NIM 2201196, perwakilan dari kelompok 1 sebagai penyaji yang pertama. Perkenalkan, nama saya Ardika Inata dengan NIM 2201197 sebagai penyaji yang kedua. Perkenalkan, saya Ariana Najwa Nabila Suzarman dengan NIM 2201198. Saya sebagai penyaji 3 dari kelompok 1. Di sini, kami akan menjelaskan materi kami tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi dari kelompok kami sesuai judul yang telah saya singgung tadi, yaitu mengenai kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Seperti kita ketahui bersama bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang dimana satu manusia membutuhkan manusia lain dalam berinteraksi ataupun berkomunikasi. Dalam berkomunikasi itu sendiri diperlukanlah satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu sendiri telah dirumuskan sebagai bahasa persatuan kita pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 melalui Kongres Pemuda Indonesia. Adapun tujuan dalam perumusan bahasa itu sendiri yaitu untuk mempermudah antar suku dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun secara tulisan. Maksudnya apa? Seperti kita ketahui bersama bahwa Indonesia itu sendiri memiliki banyak suku dan beragam bahasa masing-masing. Tentunya dalam setiap suku memiliki bahasa yang berbeda-beda. Nah, untuk meminimalisir atau menghilangkan rasa irian dalam berbahasa, maka diciptakanlah satu bahasa kesatuan yang bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bahasa Indonesia. Nah, untuk klasifikasi bahasa ini sendiri terbagi atas 3 bagian, yaitu bahasa persatuan, bahasa daerah, dan bahasa asing, yang dimana akan dijelaskan oleh teman saya. Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum ketatanegaraan. Contohnya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara yang digunakan untuk alat menyelenggarakan kegiatan kenegaraan, dan juga bahasa daerahnya digunakan untuk pelajaran mata pelajaran muatan lokal. Bahasa daerah umumnya menjadi bahasa ibu atau bahasa pertama warga Indonesia. Namun disebabkan pertukaran zaman dan berjalannya waktu, beberapa bahasa daerah tergerus oleh perkembangan zaman. Akibatnya banyak ditemukan orang-orang yang tidak memahami bahasa daerahnya masing-masing. Dalam kurun waktu tertentu, jika seseorang menurunkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu, dapat dipastikan suatu bahasa daerah akan sedikit penggunaannya dan bisa jadi lama-kelamaan akan hilang di telan zaman. Baiklah, saya akan melanjutkan ke materi yang ketiga, yaitu bahasa asing. Bahasa asing adalah bahasa ketiga yang sering digunakan di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari setelah bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Nah, bahasa asing sendiri merupakan bahasa yang tidak biasa digunakan oleh masyarakat yang tinggal di daerah tertentu. Contohnya, kita sebagai masyarakat Indonesia mendengar bahasa asing seperti bahasa Belanda. Nah, bahasa Belanda tidak digunakan dalam keseharian di Indonesia, maka bahasa tersebut kita kenal sebagai bahasa asing. Banyak bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa asing. Contohnya dari bahasa Inggris, bahasa Portugis, bahasa Belanda, bahasa Jepang, dan lain sebagainya. Namun, di antara bahasa asing yang sudah saya sebutkan tadi, penggunaan bahasa Inggrislah yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Bahkan, dalam kehidupan sosial, politik, dan teknologi di lingkungan masyarakat, Indonesia banyak menggunakan bahasa Inggris. Hal ini didukung oleh pernyataan bahwa bahasa Inggris merupakan bahasa internasional atau bahasa yang cukup sering digunakan oleh berbagai negara di dunia. Namun, maraknya penggunaan bahasa asing di Indonesia mengancam tergerusnya bahasa daerah dari bumi pertiwi. Di era kemajuan globalisasi seperti sekarang ini, mendorong masyarakat Indonesia untuk lebih memilih menggunakan bahasa asing ketimbang menggunakan bahasanya sendiri. Hal ini didorong karena apapun yang sedang berkembang di masyarakat Indonesia pada saat ini, contohnya saja teknologi, itu sudah banyak menggunakan bahasa asing. Nyaris tidak ada digunakan bahasa Indonesia dalam penggunaannya.
Hal inilah yang mendorong masyarakat Indonesia untuk mau tidak mau mempelajari bahasa asing dan menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang sudah kami jelaskan di video kali ini adalah bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat berperan penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Tidak hanya dalam proses komunikasi satu sama lain, tapi juga bahasa Indonesia ini menyumbangkan rasa nasionalisme yang tinggi jika masyarakat Indonesia dapat menggunakan bahasa Indonesia ini dengan baik dan benar. Sekian penjelasan mengenai kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dari kelompok 1. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi